Assalamualaikum, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ipai dengan NIM 2031150077. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi bisnis internasional yang telah disampaikan oleh Ibu dosen dan Bapak dosen. Materi bisnis internasional ini terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu keunggulan kompetitif dan permintaan konsumen. Yang kedua, manajemen strategis internasional. Yang ketiga, aliansi strategis internasional. Yang keempat, strategi memasuki pasar luar negeri. Yang kelima, pemasaran internasional. Dan yang keenam, manajemen operasi internasional. Oke, baik. Materi pertama yaitu keunggulan kompetitif dan permintaan konsumen melalui lingkungan internal dan eksternal. Sebelumnya, keunggulan kompetitif dan permintaan konsumen ini saling terkait dalam konteks bisnis, di mana keunggulan kompetitif ini kemampuan suatu perusahaan untuk menawarkan sesuatu yang lebih baik atau berbeda dari pesaingnya. Sementara permintaan konsumen, sejauh mana sih produk atau layanan perusahaan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumennya. Untuk mencapai keunggulan kompetitif dan permintaan konsumen melalui lingkungan internal, yaitu kita harus lakukan analisis SWOT yang mendalam untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal perusahaan. Bagaimana kekuatan dapat ditingkatkan dan kelemahan dapat diatasi. Selain itu juga tingkatkan standar kualitas produk atau layanan untuk memastikan kepuasan pelanggan dan membangun reputasi yang positif. Fokus pada efisiensi operasional untuk mengurangi biaya produksi, meningkatkan margin keuntungan dan memberikan keunggulan harga. Sementara untuk mencapai keunggulan kompetitif dan permintaan konsumen melalui lingkungan eksternal, itu kita harus lakukan analisis pasar global secara menyeluruh untuk memahami peluang dan risiko yang mungkin muncul di pasar internasional. Yang kedua itu bentuk kemitraan strategis dengan pemasok, distributor atau mitra bisnis lokal untuk memperluas jangkauan dan memanfaatkan keahlian bersama. Selain itu juga kita pahami peraturan dan regulasi di pasar internasional dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan hukum yang mungkin mempengaruhi operasional bisnis. Kita juga pahami budaya lokal dan praktik bisnis untuk memastikan kebijakan dan strategis bisnis sesuai dengan nilai-nilai dan norma di pasar internasional. Selanjutnya, dalam bisnis internasional terdapat manajemen strategi internasional. Manajemen ini fokus pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan strategi bisnis global suatu perusahaan. Dalam konteks ini, perusahaan harus mengelola operasinya di pasar global dengan memperhitungkan perbedaan budaya, politik, ekonomi, dan regulasi antar negara. Selain itu juga manajemen strategi menjelaskan proses pengembalian keputusan dalam suatu dinamika perusahaan. Organisasi melakukan analisis lingkungan strategi, penerapan tahapan manajemen strategi atau formulasi implementasi pengendalian dan evaluasi strategi. Nah, perbedaan strategi dan taktik ini di mana strategi ini memiliki fokus pada rencana besar dan tujuan jangka panjang perusahaan di tingkat global. Daya saingnya juga bersifat global dan mencakup cara perusahaan bersaing di pasar internasional. Ini dapat mencakup ekspansi ke pasar baru, penetrasi pasar yang lebih mendalam, atau diverifikasi. Proses manajemen strategi ini biasanya terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, analisis lingkungan. Yang kedua, penerapan misi dan tujuan. Yang ketiga, perumusan strategi. Yang keempat, pilihan dan penerapan strategi. Dan yang kelima, evaluasi atau pengendalian strategi. Selain itu juga di bisnis internasional ada aliansi strategi internasional, di mana aliansi strategi internasional merujuk pada kemitraan antara dua atau lebih perusahaan dari berbagai negara atau wilayah yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama di tingkat global. Aliansi ini dapat mencakup berbagai bentuk, mulai dari kemitraan informal hingga kemitraan formal yang melibatkan perjanjian kontrak terstruktur. Nah, manfaat aliansi strategi internasional ini dijelaskan bahwa aliansi dapat membantu perusahaan memasuki pasar baru di luar negara asal mereka dengan bantuan mitra lokal yang memiliki pemahaman mendalam tentang pasar tersebut. Nah, pemecahan risiko, kolaborasi dengan mitra internasional dapat membantu membagi risiko, terutama risiko terkait dengan volatilitas mata uang, perubahan kebijakan pemerintah, dan kondisi pasar lokal. Meskipun aliansi strategi internasional dapat memberikan manfaat yang signifikan, ada tantangan aliansi strategi internasional, di mana tantangannya yaitu perbedaan budaya. Perbedaan budaya antara perusahaan-perusahaan dari berbagai negara dapat menyebabkan kesulitan dalam komunikasi, interpretasi norma bisnis, dan pemahaman nilai-nilai perusahaan. Tantangan perbedaan bahasa. Masalah bahasa dapat menyebabkan hambatan komunikasi yang signifikan. Kesalahpahaman atau terjemahan yang tidak akurat dapat mempengaruhi kerjasama dan pengembalian keputusan. Tantangan perbedaan hukum dan regulasi. Hukum dan regulasi yang berbeda di setiap negara dapat menimbulkan kompleksitas tambahan dalam manajemen aliansi,
terutama dalam hal keputusan dan pelindungan hukum. Nah, selanjutnya kita masuk dalam strategi memasuki pasar luar negeri, di mana ada 3 kategori mode masuk. Yang pertama ekspor, yang kedua investasi langsung, dan yang ketiga aliansi strategi. Di mana ekspor ini strategi paling umum untuk memasuki pasar luar negeri. Dalam strategi ini perusahaan menjual produk atau jasanya langsung ke negara lain, biasanya melalui distributor atau agen. Nah, yang kedua investasi langsung. Investasi langsung ini strategi di mana perusahaan mendirikan operasi atau bisnis baru di negara lain. Strategi ini memberikan kontrol penuh di atas operasi perusahaan di negara tersebut. Yang ketiga, aliansi strategi. Aliansi strategi ini yaitu strategi di mana 2 atau lebih perusahaan dari negara yang berbeda bekerja sama untuk memasuki pasar luar negeri. Dalam memasuki pasar luar negeri juga adanya strategi mengekspor, di mana mengekspor ini kegiatan mengirimkan barang atau jasa dari suatu negara ke negara lain. Ekspor dapat dilakukan oleh perusahaan atau individu. Nah, ekspor juga dapat menjadi strategi yang efektif memasuki pasar luar negeri. Ekspor memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, investasi awal yang rendah. Ekspor tidak memerlukan investasi awal yang besar seperti yang diperlukan untuk mendirikan operasi atau bisnis baru di negara lain. Yang kedua, resiko yang relatif rendah. Ekspor memiliki resiko yang relatif rendah karena perusahaan tidak perlu menanggung biaya operasional di negara tujuannya. Dalam strategi mode entry ini ada langkah taktis dan operasional yang diambil perusahaan untuk memasuki pasar baru di negara lain. Pilihan mode entry yang tepat dapat membuat perbedaan besar bagi kesuksesan di pasar global. Beberapa strategi mode entry yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama itu ekspor langsung, menjual produk atau jasa langsung ke negara tujuan melalui distributor atau agen. Yang kedua, investasi langsung, mendirikan kantor penjualan dan pemasaran di negara tujuan, dan keuntungannya yaitu kontrol penuh, hubungan langsung dengan pelanggan, potensi profit tinggi. Nah, selanjutnya pemasaran internasional. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama konsep pemasaran, fungsi pemasaran, dan strategi pemasaran. Pemasaran internasional ini proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aktivitas pemasaran suatu perusahaan di pasar luar negeri. Ini mencakup berbagai kegiatan seperti penelitian pasar global, penetapan harga, promosi distribusi, dan penyesuaian produk agar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan internasional. Nah, dalam konsep pemasaran ini mencakup serangkaian prinsip dasar dan pendekatan yang membimbing perusahaan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemasaran di pasar luar negeri. Beberapa konsep pemasaran internasional yang penting melibatkan pemahaman terhadap perbedaan budaya, ekonomi, dan hukum di berbagai negara. Adapun tipe pemasaran, fungsi pemasaran internasional mencakup sejumlah kegiatan tanggung jawab yang dirancang untuk membantu perusahaan memasarkan produk atau layanan mereka secara efektif di pasar luar negeri. Membagi pasar internasional menjadi segmen-segmen yang diidentifikasikan dan dipahami untuk menentukan target pasar yang tepat dan merancang strategi pemasaran yang efektif. Nah, strategi pemasaran ini rancangan yang dirancang untuk mencapai tujuan pemasaran suatu perusahaan. Strategi ini harus mencakup semua aspek pemasaran termasuk riset pasar, pengembangan produk, penetapan harga, promosi, dan distribusi. Materi selanjutnya manajemen operasi internasional terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ruang lingkup manajemen operasi internasional, yang kedua strategi manajemen operasi internasional, dan yang ketiga tantangan manajemen operasi internasional. Manajemen operasi internasional ini melibatkan perencanaan, organisasi, dan pengawasan kegiatan operasional suatu perusahaan di berbagai negara. Ini mencakup produksi, rantai pasok, logistik, pengendalian kualitas, dan berbagai aspek lain dari operasi bisnis yang melibatkan konteks internasional. Nah, ruang lingkup manajemen operasi internasional ini memerlukan perhatian untuk mengelola kegiatan operasional suatu perusahaan di pasar luar negeri. Ruang lingkup manajemen operasi internasional ini umumnya melibatkan berbagai aspek. Yang pertama, desain dan pengelolaan rantai pasok internasional, pemilihan dan pengelolaan pasok, manajemen persediaan dan logistik. Yang kedua, produksi internasional, pengelolaan fasilitas produksi di berbagai lokasi geografis termasuk pemilihan lokasi pabrik, perencanaan kapasitas, dan implementasi teknologi produksi yang efisien. Nah, kalau strategi manajemen operasi internasional ini perencanaan dan pelaksanaan kebijakan serta praktik operasional yang dirancang untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan di pasar global.
Yang pertama itu aspeknya mengadopsi pendekatan standar untuk operasi di berbagai lokasi, menyesuaikan produk atau layanan untuk memenuhi kebutuhan dan referensi lokal di berbagai pasar. Tantangan manajemen operasi internasional ini melibatkan berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi kinerja dan keberlanjutan operasional perusahaan di pasar global. Tantangan utama termasuk perbedaan budaya dan bahasa. Yang kedua, koordinasi dan pengelolaan tim lintas batas. Terima kasih. Cukup sekian materi yang saya sampaikan tentang bisnis internasional. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.